وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, الدار saluran media Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang budiman, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita begitu banyak kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut adalah nikmat iman dan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur hingga hari ini sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Taib, para pemirsa yang budiman, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, dan pembahasan kita ini akan kita ambil dari kitab Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini merupakan kitab yang sangat terkenal di Indonesia, karena kitab ini banyak dipelajari dan dikaji di pesantren-pesantren, bahkan hampir di seluruh pesantren yang ada di Indonesia, walaupun dalam bentuk mukhtasarnya, bentuk ringkasan dari buku Nurul Yaqin yang disebut Mukhtasar Nurul Yaqin. Jadi kitab ini merupakan kitab yang sangat populer, karena kitab ini merupakan kitab yang sangat ringkas, tidak terlalu panjang, sehingga sangat cocok diajarkan kepada umat Islam yang ada di Indonesia ini. Tetapi sebelum kita membahas tentang sirah nabawiyah ini, ada baiknya kita mengetahui tentang urgensi atau pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Karena terkadang seseorang bertanya, bahkan mungkin banyak orang yang bertanya, apa pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah? Apakah sirah nabawiyah itu penting? Dan kalau itu penting, manfaatnya apa untuk kita? Apa yang dapat kita petik dari mempelajari sirah nabawiyah ini? Nah, pertanyaan ini banyak muncul dan banyak ditanyakan kepada kita. Maka alangkah baiknya sebelum kita mempelajari tentang sirah nabawi, maka kita pelajari dulu apa urgensi dan apa manfaat yang akan kita petik dari mempelajari sirah nabawiyah ini. Baik, pertanyaan pertama, apakah sirah nabawiyah itu penting? Jawabannya tentu sirah nabawiyah ini sangat penting untuk dipelajari. Buktinya apa? Buktinya generasi salaf, yaitu generasi pendahulu umat Islam, para sahabat, mereka menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sirah nabawiyah ini. Sebagaimana dikatakan oleh cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surah minal Qur'an." Beliau mengatakan, kami dahulu diajari peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan-pasukan perang yang dikirim oleh beliau, sebagaimana kami diajari satu surat dari Al-Qur'an. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para anaknya. Diajarkan bagaimana Nabi berperang, bagaimana perang apa saja yang dihadapi oleh Nabi, pasukan apa saja,
berapa pasukan yang dikirim, kemana saja, itu dijelaskan oleh para sahabat kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan pentingnya mengajarkan tentang peperangan Nabi yang merupakan bagian dari sirah nabawiyah kepada anak-anak kita. Kemudian kita juga mendapatkan riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengkhususkan satu hari untuk mengajarkan sirah nabawiyah. Disebutkan oleh murid Ibnu Abbas yaitu Ubaidillah bin Utbah, beliau mengatakan, "Walaqad kunna nahdhuru 'indahu fayuhaddithuna al-'ashiyyah kullaha fil maghazi." Ubaidillah bin Utbah mengatakan, kami hadir di majelis Ibnu Abbas, maka beliau menceritakan kepada kami dari sore sampai malam tentang al-maghazi, tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis Ibnu Abbas ini dilaksanakan di sore hari, dan dari sore sampai malam hari Ibnu Abbas menceritakan tentang peperangan-peperangan yang diterjudi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sirah nabawi ini merupakan sesuatu yang penting diajarkan kepada anak-anak, dan juga sahabat Nabi Ibnu Abbas memiliki majelis khusus tentang sirah nabawiyah, tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bagian dari sirah nabawiyah. Ini pertama. Jadi mempelajari sirah nabawi itu penting dan urgen. Buktinya para sahabat mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa mempelajari sirah nabawi itu merupakan sesuatu yang penting, pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya? Apa manfaatnya? Kalau memang penting, manfaatnya apa? Nah, mempelajari sirah nabawi ini banyak manfaat. Banyak manfaat yang akan kita petik dari mempelajari sirah nabawiyah ini. Pertama, manfaat pertama yaitu mempelajari sirah nabawiyah bisa menguatkan keimanan kita bahwa Rasulullah SAW adalah seorang utusan Allah yang sebenarnya. Bahwa Muhammad SAW adalah benar-benar seorang utusan Allah. Ketika kita membaca sirah Nabi, kita akan yakin, seyakin-yakinnya bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang Rasul, seorang Nabi, bukan seorang pendusta. Misalnya taruhlah kita mengambil satu kisah, yaitu kisah di mana Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di gua Thawr. Jadi Nabi SAW dan Abu Bakar dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Thawr. Dan orang-orang Quraisy mengikuti sampai di depan gua Thawr. Dan Abu Bakar yang berada di dalam gua Thawr itu melihat kaki-kaki orang Quraisy ada di depannya. Karena gua ini sangat pendek dan sangat kecil, artinya kalaulah seseorang melihat ke arah bawah, ke arah kakinya, pasti mereka akan melihat Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Pada saat itu Abu Bakar menangis. Abu Bakar bersedih karena kalaulah orang Quraisy berhasil menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya mereka akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar menangis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi di saat yang genting tersebut sama sekali tidak takut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar. Kenapa? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Kalaulah beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang utusan, tentunya beliau akan ketakutan di saat yang genting tersebut. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Beliau sama sekali tidak takut dan yakin bahwa Allah yang telah mengutusnya akan menjamin kehidupan beliau, akan menolong beliau, akan membela beliau. Nah, ketika kita membaca hal tersebut, kita menjadi yakin bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang utusan Allah yang sebenarnya, bukan seorang pendusta. Itu salah satu kisah yang bisa kita ambil sebagai
penguat keimanan kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ambil kisah lainnya, misalnya pada saat putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang putra yang bernama Ibrahim, dan Ibrahim ini meninggal pada saat masih kecil. Nah, qadarullah, kebetulan pada saat itu, pada saat meninggalnya anak Nabi yang bernama Ibrahim, itu kebetulan langit gelap dan terjadi gerhana matahari. Orang-orang, para sahabat ketika mereka melihat terjadi gerhana bertepatan dengan meninggalnya anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibrahim, mereka mengatakan alam semesta berduka dengan kematian anaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Matahari berduka sehingga tidak mau menampakkan sinarnya karena kematian Ibrahim, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. Nabi bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak akan terjadi gerhana karena kematian seseorang, begitu juga karena kehidupan seseorang. Kalaulah Muhammad bin Abdullah seorang pendusta, tentu beliau akan memanfaatkan momen tersebut ketika anaknya meninggal dunia, dan pada saat itu kebetulan matahari gerhana. Kalaulah dia seorang pendusta, maka tentu beliau akan memanfaatkan momen ini. Beliau akan mengatakan, benar para sahabatku, matahari memang berduka, alam memang bersedih. Kalaulah beliau seorang pendusta, maka momen ini akan dimanfaatkan oleh beliau. Tetapi nyatanya apa? Faktanya beliau tidak memanfaatkan momen tersebut. Beliau justru mengatakan yang sebenarnya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau bukanlah seorang pendusta dan beliau adalah seorang rasul yang sebenarnya. Nah, dengan membaca hal-hal seperti ini, tentu kita akan merasa dan sangat yakin bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, manfaat mempelajari sirah nabawi adalah meningkatkan keimanan kita bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat mempelajari sirah nabawi adalah memupuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca sirah nabawi, kita akan melihat, kita akan membaca bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengatakan, banyak melakukan sesuatu yang akan membuat kita mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah bersabda kepada para sahabat, Wadiltu anna qad ra'ayna ikhwanana. Beliau bersabda, aku ingin sekali melihat saudara-saudara kami. Maka para sahabat berkata, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, antum ashabi. Kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum datang. Artinya saudara-saudaraku yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita. Kita umat Islam yang tidak hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin melihat kita, sangat ingin berjumpa dengan kita. Padahal beliau tidak pernah melihat kita, tapi beliau ingin melihat kita. Nah, ketika kita membaca hal-hal seperti ini, tentu kita akan merasa bahwa oh, ternyata kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita dicintai oleh Rasul, mengapa juga kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Nah, hal-hal seperti ini banyak kita temukan dalam sirah nabawiyah, dan hal-hal seperti ini akan membuat kita semakin mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Nabi SAW juga dalam kesempatan lain pernah berdoa kepada Allah sambil menangis. Beliau berdoa, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku umatku. Nah, artinya beliau sangat cinta, sangat sayang kepada umatnya. Sangat sayang kepada kita selaku umatnya. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat kita terenyuh, akan membuat kita tersentuh, yang akhirnya kita akan lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian manfaat selanjutnya dari mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mungkin kita akan meladani Nabi? Bagaimana mungkin kita akan mencontoh Nabi kalau kita tidak mengetahui bagaimana perilaku Nabi? Bagaimana sirah Nabi? Bagaimana perjalanan hidup Nabi? Apa yang Nabi lakukan? Bagaimana kondisi beliau? Kita tidak akan pernah mungkin mencontoh Nabi tanpa mengetahui, tanpa mempelajari sirah Nabawiyah. Nah, ini merupakan penting sekali bagi kita untuk mempelajari sirah Nabawi. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa melaksanakan, mencontoh dan meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Kemudian manfaat selanjutnya, di antara manfaat mempelajari sirah Nabawiyah adalah kita bisa mengaplikasikan Al-Quran secara sempurna. Karena sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi adalah aplikasi nyata dari ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Apapun yang Nabi lakukan, itu merupakan tafsir dari Al-Quran. Makanya kalau kita tidak mempelajari sirah Nabi, kita tidak akan pernah bisa mengaplikasikan Al-Quran secara sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Allah berfirman, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar kamu mengajarkan apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi sirah Nabawi merupakan tafsir, penjelas, aplikasi nyata dari ayat-ayat dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian manfaat mempelajari sirah Nabawi adalah bahwa di dalam sirah Nabawi ini terkandung ilmu dunia dan ilmu akhirat. Imam Az-Zuhri mengatakan, fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya. Di dalam ilmu peperangan Nabi SAW terkandung ilmu akhirat dan juga ilmu dunia. Ilmu akhirat misalnya, ketika kita membaca sirah Nabi SAW, kita akan bisa mengetahui bagaimana ibadah Nabi, bagaimana kesabaran Nabi, keteguhan Nabi, tawakal Nabi, dan lain sebagainya. Begitu juga ilmu-ilmu dunia. Kita akan mengetahui bagaimana siasat perang Nabi, bagaimana taktik perang Nabi, bagaimana adab-adab perang yang diatur oleh Nabi SAW. Begitu juga bagaimana cara mengatur pasukan, bagaimana operasi intelijen yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, dan lain sebagainya. Jadi di dalam mempelajari sirah Nabawi terkandung ilmu akhirat dan juga ilmu dunia. Kemudian di antara manfaat selanjutnya adalah dengan mempelajari sirah Nabawi, kita akan banyak memetik pelajaran, ibrah dan nasihat, karena memang sirah Nabawi penuh dengan semua itu. Sirah Nabawi penuh dengan pelajaran, penuh dengan ibrah, penuh dengan nasihat, sehingga pantaslah kalau kita mempelajari sirah Nabawi, kita akan kenyang dengan semua itu. Kemudian yang selanjutnya, manfaat mempelajari sirah Nabawi adalah bahwa dengan mempelajari sirah Nabawiyah, kita akan bisa memperbaiki hati kita. Ibnul Jauzi mengatakan, ra'aitul istighala
bil fiqhi wa sama'il hadith la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa an yumzaja bir raqa'iq wan nazar fi siyari as-salafis salih. Ibnu Jauzi mengatakan, aku melihat bahwa menyibukkan diri dengan fikih, dengan hadis, itu tidak akan pernah bisa, hampir-hampir tidak akan pernah bisa untuk memperbaiki hati kita, kecuali kalau semua itu dicampur dengan mempelajari hal-hal yang melunakkan hati, hal-hal yang melembutkan hati, dan mempelajari kehidupan salafus saleh. Siapa salafus saleh yang paling utama? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak akan pernah bisa mempelajari agama ini, kemudian pelajari ilmu-ilmu dalam agama ini, sehingga hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi baik, tanpa mencampur semua itu dengan sirah nabawiyah, dengan perjalanan hidup orang-orang saleh, dan penghulu orang-orang soleh adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara manfaat selanjutnya adalah dengan membaca sirah nabawiyah kita akan banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Nabi banyak disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan banyak bersolawat. Dan solawat ini merupakan sesuatu yang memiliki keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi ini merupakan ibadah yang tanpa kita sadari ya. Ketika kita membaca sirah Nabi, ketika kita mendengar kajian tentang sirah Nabawi, kita akan membaca, mendengar, melihat nama Nabi disebut. Dan ketika nama Nabi disebut, kita sedang beribadah dengan baca solawat. Ketika kita membaca solawat, sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan banyak pahala, ya, yaitu Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Sekali bersolawat, Allah akan balas dengan 10 kali lipatnya. Jadi mempelajari sirah Nabawi ini mengandung banyak sekali manfaat yang dapat kita petik dari mempelajarinya. Dan intinya bahwa sirah Nabawiyah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Seseorang tidak akan pernah bisa melaksanakan, mengaplikasikan Islam secara sempurna tanpa mempelajari sirah Nabawiyah. Karena sirah Nabawiyah ini merupakan tafsir, penjelas dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah yang diturunkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali sebenarnya manfaat-manfaat lain, cuma kita cukupkan sampai di sini. Jadi intinya adalah mempelajari sirah Nabawi merupakan sesuatu yang urgent, dan manfaatnya tadi sudah dijelaskan banyak, bisa segala macam. Intinya adalah bahwa ini merupakan sebagai nasihat kepada kita, sebagai pemicu kita agar kita mempelajari, menelaah, membaca, mendengarkan dan menyimak tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan orang yang nomor 1 di dunia ini, orang terbaik di dunia ini. Karena seseorang itu tidak akan pernah bisa menjadi baik kecuali kalau dia mencontoh seseorang yang baik. Karena begitulah sifat manusia. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, dia harus melihat contoh. Maka yang kita contoh adalah orang terbaik. Ketika yang kita contoh adalah orang terbaik, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Minimal tidak jauh-jauh dari kebaikan. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ditutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.